Saat ini adalah malam berdamai kita dengan Allah. Malam kita bisa menyelesaikan urusan kita dengan Allah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang kesombongan. Karena kalau orang sombong gak akan bisa berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesombongan susah menerima kebenaran. Dan malam ini kita sudah mulai mengoreksi kembali urusan hati kita dengan Allah. Apakah kita masih sombong kepada Allah, atau setelah pertemuan semalam kita semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah? Ada sebagai manusia, ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan. Tidak ada yang maksum dari kita. Akan tapi masalah besar, dosa adalah masalah. Akan tapi lebih besar masalahnya adalah di saat seorang hamba berdosa, tapi dia tidak menyadari kalau dia berdosa. Bahkan di saat sadar pun dia tidak segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini ayo kita mengorek-ngorek kesalahan kita, dosa-dosa kita, lalu kita hadapkan kepada Allah. Kalau Imam Haddad menggambarkan, sebelum kita menuju keridhaan Allah, kita harus masuk wilayah yang namanya tobat. Dan sebelum masuk pintu tobat harus dipangkas kesombongan. Kalau orang masih sombong gak akan mau dia minta maaf kepada siapapun yang disombonginya. Maka kemarin kesombongan sudah kita pangkas, sekarang baru langkah kita masuk wilayah tobat. Tobat itu ibaratnya begini, kita akan menuju kepada Zat yang Maha Suci, maka yuk kita sucikan diri kita sendiri. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa seorang hamba, maka sungguh pengampunan Allah lebih agung dari dosa seorang hamba. Catatannya satu, asalkan hamba itu menyadari dosanya dan dia rindu untuk diampuni oleh Allah, maka Allah akan mengampuninya. Maka jangan sombong kepada Allah, hukuman Allah pedih, mengerikan. Jangan mengentengkan urusan neraka. Neraka tempatnya murka Allah. Kalau sudah Allah murka kepada hambanya, akan dihukum, dan hukuman Allah sangat pedih. Semua dari kita berdosa. Yuk kita renungi dosa kita. Ini dosa kepada Allah. Nanti sambil kita berjalan di hari malam-malam berikutnya, kita mencoba melacak urusan dosa kita dengan sesama manusia. Kita dosa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ajang jembar, membuka pintu maaf kepada kita. Maka sungguh sangat rugi kalau kita sudah Allah mempersiapkan maaf, pengampunan untuk kita, lalu kita tidak mengambilnya. Sampai disebutkan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa itu seperti orang nggak punya dosa. Catatannya sadar dulu, mari. Saat kita menyadari kesalahan kita, jangan ngurusi dosa orang lain. Anda tidak mengerti apa yang terjadi di malam hari orang tersebut. Bisa saja dia berderai air mata di tengah malamnya. Memang terlihat dosa di hadapan manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana hatinya. Mungkin di hatinya menjerit, hatinya menangis, selalu memohon ampun kepada Allah. Dan kita tidak tahu itu, maka jangan ngurusi dosanya orang lain. Kita ngurusi dosaku, aku ini loh, aku yang banyak salah. Sesaat dosa dengan mata kita, amanat mata kita. Sesaat dosa dengan telinga kita. Sesaat dosa dengan lesan kita, sesaat dosa dengan hati kita, sesaat dosa dengan anggota tubuh kita. Tidak usah nengok orang lain. Apa yang kita lihat di malam ini, di pagi tadi, dalam seminggu ini, apa yang kita lihat? Jujur kita dengan Allah. Biarpun kita tidak kasih tahu Allah, Allah sudah maha tahu. Allah maha tahu yang kita lakukan, dan semuanya dicatat, nggak ada yang kelewat. Dosa-dosa yang kita lakukan dicatat. Dan semua dosa yang dilakukan seorang hamba, kalau belum diampuni oleh Allah, maka dosa itu akan tampak nanti di alam barzah, akan merepotkan kita di alam barzah. Kemudian kita dibangkitkan dengan dosa tersebut, kita pun akan kesusahan di padang mahsyar.
Kita akan merasakan ketakutan di padang mahsyar hingga di saat menyeberang jembatan Sirat itu sendiri. Jembatan Sirat dengan dosa terbebani sehingga akan terjebur ke neraka jahanam. Murka Allah sangat mengerikan. Jangan ngentengin neraka. Maka mari kita semuanya melihat apa yang kita lihat saat tadi pagi. Kita harus jujur kepada Allah. Apa yang kita ucapkan? Dosa apa yang pernah kita lakukan? Lihat diri kita yang lagi berdosa itu loh. Enggak usah niat orang lain. Aku yang berdosa. Karena syarat tobat adalah sadar. Kalau disebutkan at-taubatu an-nadamatu, tobat yang sesungguhnya yang menjadi sebab Allah mengampuni adalah harus ada an-nadamatu, ada penyesalan. Nyesel. Dan penyesalan itu tidak mungkin ada kecuali ada kesadaran akan dosa. Makanya nggak sadar dosa nggak akan menyesal. Dan orang bisa menyadari kalau dia berdosa kalau dia menghidupkan tafakkur renungan-renungannya. Yang jelas kami sampaikan kepada semua, wahai para pendosa-pendosa, kita semua pendosa, wahai para pendosa, sebesar apapun dosa kita, ketahuilah bahwa pengampunan Allah lebih agung dari dosa-dosa kita. Lautan pengampunan Allah sangat luas, maka masuk menceburlah kepada lautan pengampunan Allah. Jangan menunda-nunda esok hari. Jangan-jangan esok hari adalah bukan bagian kita. Jangan-jangan esok hari bukan hari kita. Di saat-saat seperti ini Allah menyeru dalam hadis qudsi, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Siapa yang minta ampun kepadaku saat ini akan aku ampuni. Kenapa kok kita menunda-nunda? Kenapa kok kita menunda-nunda? Urusan dengan Allah. Ayo kita jujur, memohon ampun di saat kita sendiri. Derai air mata. Ayo kita menangis, menyesali dosa-dosa kita. Dan ketahuilah sungguh, kullu ainin bakat yaumal qiyamati. Semua mata itu nanti akan menangis di hari kiamat. Ketakutan, illa ainun bakat min khasyatillah. Kecuali air mata yang pernah mengucur, menitikkan air mata karena takut kepada Allah, takut hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat pribadi, nggak perlu orang lain tahu. Ini kejujuran antara kita dengan Allah yang harus kita hadirkan. Derai air mata tangis di saat kita sendiri di kamar kita, kita kunci. Bisa enggak kita menitikkan air mata, menyesali dosa-dosa kita? Maka jangan ragu menyebut dosa kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah, ingat, dosa pribadi kita antara kita dengan Allah jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa berikan maaf dalam hal ini. Bisanya manusia merendahkan, bisanya manusia malah menghinakan, bukan mendorong orang untuk memohon ampun kepada Allah. Maka dari itu dosa pribadi tolong disimpan. Dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Bahkan tanda kalau seorang hamba itu diampuni dosa-dosanya, kalau dia bisa menyimpan dosa tersebut hanya antara dia dengan Allah. Dosa minuman keras, dosa berzina, dosa berjudi, dosa-dosa itu, yang pernah melakukan dosa-dosa itu tolong ditutup antara kita dengan Allah saja. Bawa ke dalam kamar sempit kita itu, lalu mengadulah kepada Allah. Ya Allah, aku punya masa lalu kelam begini, ya Allah begini, ya Allah begini, ampuni ya Allah. Kalau seorang hamba ini serius dalam mohon ampun, ketahuilah Allah akan ampuni. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tapi jangan menunda. Maka kami sampaikan, yang pernah bersalah jangan putus asa. Allah maha luas dengan pengampunannya. Kalau putus asa itu ikut rombongan iblis. Iblis itu putus asa, ngerti dimurkai oleh Allah, bukan segera minta maaf. Ya sudah, memang aku dimurkai oleh Allah, mau gimana lagi? Terjerumus dalam celaka yang tidak berakhir. Itu iblis. Kita anak Adam, kalau bersalah ayo segera Rabbana zalamna anfusana. Bukankah iblis ana khairun minhu? Kalau Nabi Adam kalau salah kan gampang, langsung Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, benar ya Allah, mataku melihat yang haram, mata ini yang paling dahsyat, mata. Kita mengadu kepada Allah, mata kita melihat yang haram, lisan mengucapkan yang haram. Enggak usah banyak beralasan. Ayo ngadu kepada Allah. Malam ini juga, saat ini juga. Jangan seperti iblis, banyak alasan, mau gimana lagi enggak ada alasan, yang berasal hanya iblis, ana khairun minhu.
Kita berangkat dari mata kita. Mata itu jendela hati. Kalau orang diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak punya mata dan tidak punya telinga, maka hatinya bersih. Dari mata segala kemaksiatan, dan dari telinga, mata dan telinga segala kemaksiatan, zina, judi, semuanya segala dosa itu dari ini, karena kita melihat atau karena kita mendengarnya. Maka ayo kita sesali dosa mata kita. Kalau kita sudah bisa menyesal dengan sungguh, kita harus tahu menyesal itu bukan pura-pura. Menyesal itu rasa di dalam hati, serius. Hati kita menyesal. Nggak bisa diceritakan pada orang, pura-pura menyesal bisa. Anda itu. Itu kesadaran pribadi. Nggak usah kita cerita penyesalan kita pada orang lain, nggak usah. Orang bisa saja pura-pura menyesal tapi tidak menyesal. Tapi penyesalan yang sesungguhnya, kita ingat dosa itu, ingat murka Allah. Ingat dosa dan ingat murka Allah. Kemudian tanpa didasari mengucur air mata, derai air mata. Lalu terucap kalimat luar biasa, astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa intinya, jangan putus asa. Penghuni surga bukan saja orang baik-baik saja, akan tapi ada pendosa lalu sadar dia ingat Allah, memohon ampun kepada Allah, dialah juga masuk ahli surga. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju pengampunan dan surga Allah yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa memang ada ciri-cirinya adalah amal baik, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Yang berderma ya dalam keadaan susah berderma, dalam keadaan lega berderma. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin, menahan amarah, mudah memaafkan, berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Setelah itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, mereka sang pendosa, ahli surga. Mereka sang pendosa melakukan kekejian tapi segera ingat Allah dan dia sadar bahasanya mengampuni hanya Allah, maka bergegaslah menuju kepada Allah. Jangan menunda dan jangan sombong dengan dosa sekecil apapun. Jangan main-main urusan dosa. Biarpun dosa kecil, katanya dosa kecil, kalau kita meremehkan Allah jadi gede itu dosa. Begitu sebaliknya, biarpun itu dosa besar, kalau kita menyesal jadi kecil dan hilang dosa itu. Ya jujur kita kepada Allah sebelum dicabut nyawa kita. Sebelum dikagetkan oleh malaikat Israel, dicabut nyawa kita sementara dosa belum diampuni oleh Allah, maka akan tampak dosa di alam barzah. Alangkah mengerikannya keadaan saat itu. Ayo semuanya ngurusi diri sendiri siapapun dan kemudian jika ada di antara kita yang masih berada dalam kubang kehinaan, maka jangan menyerah. Jangan menyerah. Yang mengangkat orang dari kehinaan adalah Allah. Siapapun saat ini yang masih urusannya dalam bisnis dengan riba, yang masih apalagi pokoknya sering melakukan keharaman, yang masih biasa dengan kecanduan dengan minuman keras, segala kehinaan-kehinaan yang saat ini masih dilakukan, biarpun setelah dengar kalimat-kalimat kami yang sampaikan, maka ketahuilah bahasanya, mintalah kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang serius kepada Allah, maka Allah akan kasih petunjuk. Siapapun yang dalam kubang kehinaan, siapapun, ngadulah kepada Allah. Dikisahkan suatu ketika ada seorang syekh menemukan seorang anak muda tiba-tiba berada di masjid dengan derai air mata. Mulai hari itu terlihat anak itu di masjid. Di hari berikutnya orang ahli masjid kalau sholat khusyuk dan dengan derai air mata. Lalu sang syekh ini bertanya, wahai anak muda, aku baru sadar tentang dirimu. Bukankah engkau yang biasa di perempatan atau di gardu sana atau tempat keramaian sana? Bukankah engkau adalah orang yang memimpin pemabuk yang ada di sana? Penjudi yang ada di sana, melakukan keonaran di sana? Bukankah kamu yang biasa ada di sana? Anak muda itu menjawab, betul. Aku adalah orang yang berada di sana. Kerjaanku adalah mabuk, kerjaanku judi, tidak ada dosa kecuali pernah aku lakukan saat itu. Terus gimana kisahmu kok kamu sampai di sini? Suatu ketika aku mendengar suaramu.
yang mengajak kami untuk taubat. Dan kalimat yang terngiang di telingaku adalah, biarpun engkau dalam kehinaan, jangan ragu minta kepada Allah agar dientaskan dari kehinaan. Mintalah dan mintalah, mintalah dan mintalah. Itu yang aku dengar. Sehingga aku sadar bahwa minuman keras adalah haram, tapi aku tidak bisa meninggalkannya waktu itu. Karena kawan-kawanku, maka aku minum. Sebelum minum aku minta, ya Allah, aku sebetulnya tidak ingin minum ini, tapi aku harus minum dengan kawan-kawanku. Aku minum. Setelah aku minum, aku mabuk, aku minta, ya Allah, aku ingin berhenti, ya Allah, aku ingin berhenti, ya Allah. Dan itu terus aku panjatkan, tidak henti-henti. Dan aku panjatkan dengan tulus, bahkan dengan tetesan air mata. Suatu ketika aku telah dijadikan oleh Allah menjadi tidak senang, tidak ingin melakukan itu semuanya. Aku melangkahkan kaki ke tempat ini, dan aku menemukan dirimu jadi imam sholat. Dan sampai hari ini aku berada di masjid ini. Jadi biarpun dalam kehinaan, jangan beralasan. Mungkin saat ini kita masih berurusan dengan riba, mintalah kepada Allah, ya Allah, entaskan aku dari riba, ya Allah. Allah yang maha kaya, Allah akan kasih kepada kita modal yang halal bersih, asalkan kita yakin kepada Allah. Siapapun, mungkin ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Mengadulah kepada Allah agar dientaskan dari kehinaan zina. Mintalah ampun kepada Allah agar diampuni oleh Allah. Allah maha pengampun. Dosa apapun adukan kepada Allah. Jangan cerita kepada siapapun. Ini pribadi. Ini perlu kita asah di saat kita sendiri, kamar kita yang sendiri. Sebut dosa-dosa kita. Kebalikan daripada hamba-hamba yang celaka. Di saat berada di kamar sendiri, malah dia melakukan segala dosa. Kalau di depan orang kelihatan baik. Kelihatan orang, Masya Allah, seolah-olah Ali bersorga berjalan di atas bumi. Akan tapi di saat manusia tidak ada yang melihatnya, dia melakukan segala dosa. Munafik. Dan mungkin kita adalah termasuk munafik. Munafik itu hanya kelasnya aja berbeda-beda dosa-dosanya. Tapi malam ini kita tidak boleh jadi munafik lagi. Kita sadari kalau kita masih melakukan dosa, kita melihat yang haram mungkin di kamar kita, adukan, ya Allah, aku tidak mau dengan ini, Allah, entaskan kami, ya Allah. Kita perlu jujur kepada Allah. Kalau anda jujur, lihat Allah akan tolong. Kalau sudah Allah menolong, unik. Sayyidina Umar bin Khattab waktu menemukan kesadaran dan tobat, bukan dalam keadaan beliau lemah, tapi dalam keadaan beliau kuat. Khalid bin Walid di saat beliau menghadap kepada Rasulullah dan tobat, bukan dalam keadaan Khalid bin Walid adalah lemah, panglima hebat, jago perang yang bisa menghancurkan kaum muslimin waktu itu. Tapi ternyata apa? Kembali kepada Allah. Banyak kita menemukan orang-orang tobat dalam keadaan mereka berjaya. Karena apa? Dipilih oleh Allah. Enggak masuk akal. Tapi ternyata kembali kepada Allah. Kenapa kita tidak yakin kepada Allah yang kita dari kecil dididik kenal Allah, kenal masjid? Sebesar apapun dosa kita adukan kepada Allah. Khususnya di saat sendiri. Biasakan saat sendiri kita adalah sendiri dengan Allah, bukan sendiri dengan syaitan, bukan sendiri dengan hawa nafsu kita. Perlu jujur kita. Hari ini godaan kita lebih besar daripada godaan anak-anak zaman dulu, umat zaman dulu. Lihat, hari ini ada internet, hari ini ada handphone, hari ini ada televisi, hari ini. Masya Allah. Jujurlah kepada Allah apa yang anda lihat tadi malam. Allah maha kasih. Allah maha kasih. Allah maha kasih. Jangan menyerah. Biarpun dalam kubang kehinaan, ulurkan tanganmu, akan ada yang menolong. Jangan nikmati itu kubang kehinaan. Biarpun dalam kubang kehinaan, berusaha untuk mengentaskan diri. Maka kalau terlihat kita berusaha, Allah akan mengentaskan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Renungi satu demi satu dosa kita kepada Allah. Renungi satu demi satu, jangan hanya istighfarnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itulah yang dikatakan Rabi'ah Adawiyah, istighfar yang perlu diistighfari lagi. Bukan istighfarnya orang yang insaf, hanya istighfar di lidah saja. Memang zikir dapat pahala dengan lesannya, tapi itu mengangkat manusia tidak semacam itu. Mengangkat dari kehinaan harus ada sadar. Dosa yang dilakukan diingat. Aku dulu punya masa lalu. Kalau makanya aib dosa pribadi kita dengan Allah jangan diadukan kepada manusia, tapi adukan kepada Allah. Mungkin punya pengamalan masa lalu zina, jangan ceritakan pada siapapun. Judi, dosa-dosa, jangan ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia.
Tapi adukan kepada Allah, sungguh indah dengan Allah. Allah akan selalu tampak dengan sifat Rahman Rahimnya. Kalau kita insaf, Allah akan tampak dengan Rahman Rahimnya. Allah tidak perlu untuk menyiksa kita. Enggak, Allah tidak perlu untuk menyiksa kita. Asalkan kita benar-benar sadar, kita pendosa, kita banyak salah. Semua dari kita punya salah, tapi yang sedikit yang sadar. Makanya dosa yang paling dosa adalah orang berdosa tidak pernah merasa dosa, itu kan repoti. Ayo semuanya, malam ini kita ingin berdamai dengan Allah, belajar, dan kita harus punya waktu dalam sehari di rumah kita, di saat tidak ada anak-anak kita. Kita menghadap kepada Allah setelah kita melakukan sholat, kita duduk tafakur sesaat, lalu mengingat dosa kita. Kemudian di saat itu dibarengi dengan derai air mata, tengadahkan tangan, ya Allah, ampuni dosaku yang itu ya Allah. Aku tidak ingin mengulang lagi ya Allah. Puji syukur telah Kau jadikan kami ingat ya Allah. Angkat kami ya Allah. Riba itu ya Allah. Riba itu Allah. Kenapa aku semakin sukses dengan riba ya Allah? Aku ingin sukses dengan yang halal ya Allah. Serius, jangan khawatir, jangan ragu dengan Allah. Allah yakin, Allah yang maha kuasa. Allah telah memberikan kekayaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah yang memberikan kesehatan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberikan kejayaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan kekuatan kita, tapi Allah. Inilah yang perlu terus kita hadirkan, menghadirkan dosa-dosa di mata kita. Tapi ingat, agar kita semakin fokus dengan dosa kita, jangan kita sibuk dengan dosa orang lain. Jangan biasa sibuk dengan dosa orang lain. Akan tapi justru sebaliknya, dosa orang lain, dosa kepada Allah, hendaknya kita pandai menutup. Jangan pandai membuka aib orang lain. Itu nanti ada bab selanjutnya, itu penyakit baru lagi itu. Sehingga kalau orang sibuk, kita tuh punya kemampuan berpikir terbatas. Kalau kita punya kadar berpikir adalah misalnya dengan kekuatan tertentu, lalu energi berpikir kita gunakan untuk ngurusi dosa orang, nggak ingat dosa kita. Dan itu akan muncul lagi penyakit yang kemarin, yang seharusnya kita pangkas menjadi sombong, kita rendahkan dia, oh banyak dosa, padahal dosa juga ada di kita. Banyak dosa di kita. Insya Allah, ayo semuanya berusaha untuk bisa menitikkan air mata di saat sendiri. Ingat, bukan di hadapan manusia, tapi orang menangis di depan manusia bukan dilarang kok. Tapi untuk menguji ketulusan air mata kita adalah di saat sendiri. Ada orang tuh gampang keluar air mata di hadapan manusia, tapi tidak bisa menitikkan air mata di saat sendiri. Tapi ada orang memang tidak bisa menahan air mata, nggak bisa, jangan katakan bohong dia air mata buaya, enggak, macam orang. Tapi untuk menguji ketulusan kita di saat sendiri, sampai Sayyidina Umar mengingatkan, kalau kamu hendaknya bisa menangisi dosa. Kalau kamu belum bisa menangisi dosamu, kamu berusahalah untuk menangis. Kalau kamu masih belum bisa berusaha menangisi dosa, berusahalah terus untuk menangis. Kalau kamu masih belum bisa menangisi dosamu, berusahalah terus untuk menangisi dosamu. Kalau kamu masih belum bisa menangis, maka menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis. Keras hatimu. Menangis karena kau tidak bisa menangis, keras hatimu. Ini ilmu pribadi, latihan. Latihan. Ayo semuanya. Untuk masuk apa? Untuk masuk wilayah bebas razia nanti. Bebas ditanya. Kalau kita bicara tentang hisab, mengerikan di padang mahsyar. Perjalanan panjang ribuan tahun, siksa kubur yang menakutkan. Itu semua tidak akan ditemui oleh seorang hamba yang di saat berada di dunia memohon ampun kepada Allah lalu diampuni. At-taibu minal dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ngapain dosa mau dibawa ke alam barzah? Ngapain dosa mau dibawa ke akhirat nanti? Jangan saat ini. Saat ini mumpung masih ada nyawa di kandung badan dan ketoilah, Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat hambanya
selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah sekarat nggak diterima lagi oleh Allah. Kenapa? Kalau sekarat akan ditampakkan tempatnya nanti. Ahli neraka akan di neraka ketakutan, pasti tobat dia, tapi nggak terima. Tapi ahli surga orang yang pernah bersalah lalu bertobat, di saat sakaratul maut ditampakkan di matanya surga. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Dia ingin bergegas, ingin cepat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang kedua ini. Maka ayo tobat, menyesali dosa kita ini. At-taibu minadz dzambi kaman dzamba dzambalah. Kemudian di saat kita melihat orang yang sudah pernah bertobat, dukung dia, maka dilarang kita merendahkan orang yang bertobat. Sebab kalau orang sudah bertobat bisa saja dosanya habis. Pada zaman Nabi ada seorang pemabuk, ketahuan lalu dicambuk. Sebab dengan dicambuk, ini hukum imamah ya. Kalau ada orang mabuk dicambuk, kalau belum dicambuk hendaknya minta ampun kepada Allah. Selagi belum ditangkap oleh mahkamah, ya enggak harus dicambuk, cukup saja dia mengadu kepada Allah. Termasuk zina kan dicambuk. Kalau sudah pernah menikah dirajam sampai meninggal. Itu kalau sudah ditangkap di mahkamah. Kalau tidak ditangkap oleh mahkamah, kita pun tidak dianjurkan. Lihat indahnya Islam. Zina, naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Yang pernah kepleset segera mengadu kepada Allah, mohon ampun. Zina adalah dosa pribadi antara seorang hamba dengan Allah. Kalau seorang melakukan zina, cukup Allah yang tahu. Kecuali dia sudah ketangkap, dia misalnya disaksi 4 atau dengan cara yang lain, maka harus dihukum di mahkamah. Tapi tidak dianjurkan indahnya Allah dalam memaafkan hambanya. Tapi kalau tidak ketahuan, cukup antara kita dengan Allah, maka tidak dianjurkan siapapun yang melakukan dosa antara pribadi dengan Allah, tidak dianjurkan kita ngaju ke mahkamah lalu berkata, Pak Hakim tolong rajam saya, Pak Hakim tolong cambuk saya. Tidak, cukup saja di kamar sendiri minta ampun. Sebab ada seorang kisah Ma'is dan kisah Ghamidiyah. Ada waktu itu ada sahabat Nabi yang kepleset dalam zina, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, laqad halaktu, aku telah kepleset, hancur lakukan zina, fatahhirni, sucikan kami. Maksudnya minta dirajam. Ya Allah, aku pernah berzina, sucikan kami ya Rasulullah. Mau dihukum. Apa Nabi yang sangat bijak itu? Nabi yang mulia dan memuliakan umatnya. Apa baginda Nabi? La'allaka lamasta, mungkin kamu hanya bersentuhan saja, hai hamba Allah. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja, wahai hamba Allah. Maksudnya Nabi itu ingin menghindar biar enggak anu lagi. Tanya lagi, ya Allah benar ya Rasul, aku melakukannya. La'allaka fakhatta, mungkin di antara 2 paha saja tidak sampai masuk. Tidak ya Rasul, aku melakukannya Rasulullah. 4 kali. Nabi berkata, apakah benar akalnya? Maksudnya ada sehat akalnya? Mau ditutupi kok masih saja dia. Mau ditutupi kok masih saja ngeyel, masih saja minta dihukum. Maka Nabi katakan, tegakkan hukum untuk dia. Ditegakkan hukum untuk dia, dirajam sampai meninggal. Kemudian ada sahabat Nabi yang menertawakan dia. Mati dalam keadaan dirajam. Spontan Nabi berkata, demi Allah, tobatnya orang ini kalau ditimbang dengan amal kalian semuanya, maka tobat ini akan mengalahkan amal baik sekalian, kalian semuanya. Sudah tobat jangan direndahkan. Tapi ingat dalam kisah tersebut, kalau dosa pribadi nggak usahlah diadukan. Kenapa? Khususnya kayak zina itu. Zina itu adalah akan menjadikan sebab rusak keluarga kalau orang ketahuan saudaranya berzina. Mohon maaf, dosa-dosa itu mudah dihapus. Orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, anak cucu bisa bangga. Kalau pemabuk tobat masih bisa bangga. Tapi kalau seorang cucu punya kakek bekas pezina, susah dihilangkan aib itu. Maka hati-hati urusan zina hari ini, zina, syahwat, sebab syahwat bangkit ada di mana-mana. Takutlah kepada Allah zina. Pintu halal mudah dibuka, kenapa masuk yang haram? Tapi apapun bentuknya, siapapun yang pernah kepleset dalam hinanya zina, ingat pintu maaf Allah sangat luas. Maka jangan bantu orang, jangan bantu setan untuk jerumuskan hamba-hamba yang bertobat. Kadang orang tobat diremehkan. Pernah juga kisah pada zaman Nabi, ada seorang pemabuk dicambuk. Setelah dicambuk itu direndahkan. Dicambuk ya kau, dicambuk ya kau, sambil merendahkan. Dicambuk karena mabuk. Nabi marah melihat sahabat Nabi merendahkan.
Jangan kau tolong setan untuk mengembalikan dia dalam keburukan. Kalau sudah orang tobat, kasih motivasi terus. Masya Allah, Allah Maha Pengampun. Jangan direndahkan. Kalau kita merendahkan orang yang bertobat, itu artinya ingin membantu setan mengembalikan orang yang tobat kepada kehinaan lagi. Sebab dia akan putus asa, oh saya tobat saja masih dihina dan dicaci. Tapi alangkah indahnya sabda Nabi SAW, dengar, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lalu tinggal tugas kita apa setelah ini, merenungi dosa pribadi. Yang kami sampaikan dosa kepada Allah ya. Kalau dosa sesama manusia nanti akan kita bahas. Kalau dosa sesama manusia, kita mencuri, kita mengambil, kita minta maaf. Tapi ini dosa kepada Allah pribadi. Pernah meninggalkan sholat, mengadu. Puasa, mengadu. Masa lalu yang kelap, ngadu cepat kepada Allah. Selagi nyawa masih ada di kandung badan. Ini saja, semoga kita dikumpulkan Allah di sini karena kita ada ahli tobat. Ayo kita buat renungan setelah ini pribadi, dan hidupkan terus setiap malam. Kita harus punya waktu untuk merenungi dosa kita. Sebab dengan merenungi dosa kita, kita akan sadar. Setelah sadar akan menyesal. Setelah menyesal baru sah tobat. Tobat tanpa penyesalan tidak guna. Penyesalan tanpa kesadaran tidak akan mungkin terwujud. Karena kesadaran harus dimulai daripada tafakur. Maka merenungi dosa itu penting. Bukan ceritakan dosa, merenungi dosa pribadi-pribadi masing-masing kita. Ini saja, semoga Allah mengampuni kita semuanya.